Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi ada pertempuran tapi nggak kelihatan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal perlengkapan pertama buat ngadepin itu, yaitu ikat pinggang kebenaran dari kitab Efesus. Dan pertanyaan ini benar-benar jadi intinya kan. Sumber yang kita dalami ini ngasih tahu kalau ya setiap hari itu kita sebenarnya ada di tengah-tengah perjuangan rohani. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat pakai mata biasa. Terus, pertempuran tak terlihat ini maksudnya apa sih? Nah, menurut Rasul Paulus, ini bukan soal adu jotos ya. Lawan kita itu jauh lebih licik. Tipu daya, kebingungan, pokoknya segala bentuk kekacauan. Makanya panggilannya itu bukan buat jadi agresif, tapi justru buat berdiri teguh. Ini semua soal gimana kita bisa tetap stabil dan siap siaga waktu tantangan itu datang. Oke, biar metafora ini makin klik di kepala kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana sih perlengkapan prajurit Romawi di dunia nyata. Yuk kita bedah fondasinya. Nah, kata kuncinya di sini, berikat pinggang kan. Ini bukan sekedar pakai ikat pinggang loh. Ada aksi di situ, aksi buat mengencangkan, buat mengamankan, dan tindakan inilah yang jadi kuncinya. Jadi jangan bayangin ikat pinggang ini cuma buat gaya-gayaan ya. Ini tuh pusatnya. Ibaratnya, ini yang megang semua perlengkapan perang lainnya. Tanpa ikat pinggang ini, baju zirahnya bisa melorot, pedangnya nggak ada tempatnya. Wah, kacau deh. Semuanya jadi bergantung sama si ikat pinggang ini. Coba deh bayangin bedanya. Nggak pakai ikat pinggang, prajurit jadi repot sendiri, nggak stabil. Tapi, begitu ikat pinggangnya terpasang kencang, wush, dia langsung siap tampur. Nah, inilah stabilitas inti yang kita maksud. Oke, sekarang kita udah ngerti kan fungsi fisiknya. Nah, saatnya kita tarik ini ke konsep rohaninya. Ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa sih sebenarnya? Dan ternyata kebenaran di sini tuh punya dua sisi kayak mata uang gitu. Sisi pertama ada yang namanya kebenaran objektif. Ini fakta-fakta yang mutlak, nggak bisa diubah. Terus di sisi kedua ada kebenaran subjektif. Nah, ini soal gimana kita ngejalanin hidup kita sehari-hari dengan jujur dan berintegritas. Dan dua sisi ini nggak bisa dipisahin. Keduanya harus jalan bareng. Tahu kebenaran aja tapi nggak dilakuin, ya percuma. Sebaliknya, coba hidup bener tapi nggak punya dasar yang kuat, ya gampang goyah juga. Kita butuh dua-duanya biar bisa berdiri teguh. Oke. Ini semua kedengarannya bagus banget ya di level teori. Tapi pertanyaannya, gimana cara prakteknya sehari-hari? Ternyata prosesnya cukup simpel. Ada 2 langkah aja. Langkah pertama, kenali kebenaran. Maksudnya, kita harus rutin merenungkan dan tunduk sama kebenaran objektif dari firman Tuhan. Langkah kedua, hidupi kebenaran. Nah, ini bagian aksinya. Kita harus secara aktif milih buat hidup dengan integritas, yang nyambung sama kebenaran yang kita tahu itu. Nah, ini penting. Kalau salah satu dari 2 langkah ini kita abaikan, ya udah kita bakal gampang banget diombang-ambingkan. Gampang bingung, gampang kena tipu, gampang ikut ajaran yang aneh-aneh. Intinya, kita kehilangan pijakan. Dan semua ini ngebawa kita ke kesimpulan paling penting soal si ikat pinggang kebenaran ini. Poin utamanya adalah ikat pinggang kebenaran itu bukan senjata buat nyerang. Sama sekali bukan. Fungsinya itu buat pertahanan diri, buat ngejaga inti kita supaya tetap stabil dan terlindungi. Makanya, gak heran kan kenapa perlengkapan ini disebutin paling pertama? Karena tanpa kebenaran sebagai fondasinya, semua perlengkapan rohani lain, keiman, keadilan, keselamatan, semuanya bakal gampang goyah. Ikat pinggang ini benar-benar jadi jangkar buat semuanya. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin pertanyaan ini deh buat diri kita masing-masing. Kira-kira di bagian mana ya dari hidup kita kebenaran itu lagi terkikis? Di mana ya integritas kita mulai kendor?